Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus tuan guru kita Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Haris Akame Saima, yang mana pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir bersama kita. Mari kita doakan bersama semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para guru pesantren As-Safinah, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nabawi Esa, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Soleh Salim S.E. Mari kita doakan semua guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kak, Mas, di dalam setiap kepribadian seseorang pasti memerlukan yang namanya idola atau tokoh figur untuk dijadikan sebuah contoh dalam kehidupannya. Nanti putus-putus kekandung. Sudah belum nih? Sudah. Ulang ya? Di dalam setiap kehidupan seseorang pasti memerlukan yang namanya idola atau figur untuk dijadikan sebuah tiruan atau sebuah contoh dalam kehidupannya. Nah, contoh Ustaz Samsul ini. Ustaz Samsul mengidolakan Kiai Sumarno, maka gaya ceramah Kiai Sumarno beliau ikuti. Terus ada Ustaz Abdul Manap Lubis, beliau mengidolakan Ustaz Abdul Somad, ya. Maka gaya ceramah Ustaz Abdul Somad beliau ikuti. MC kita Ustaz Fawaz, ya, beliau mengidolakan Ustaz Agung Tijuan MC. Maka ditiru tuh gaya MC-nya Ustaz Agung. Nah, meniru yang seperti ini dinamakan hubut taklid, yaitu kecenderungan untuk meniru. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang sudah patut menjadi idola kita, menjadi panutan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa mesti Rasulullah? Karena kepribadian baginda Rasulullah SAW yang begitu lengkap, dari kesedihannya ada, kesenangannya ada. Nah, maka Rasulullah yang patut kita contoh. Lalu bagaimana kita meniru baginda Rasulullah SAW sedangkan Rasul itu tidak ada di samping kita? Maka al-ulama warasatul anbiya, maka ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita bisa mengikuti para ulama kayak tadi Ustaz Samsul, Ustaz Abdul Manap Lubis, Ustaz Fawaz, atau guru-guru kita sebagai pewaris para nabi.
atau guru-guru kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, kata Allah, katakanlah Muhammad, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kepribadian Nabi kita tiruin, maka yuhibbukumullah, insyaallah Allah itu akan mencintai kalian, akan mencintai kita semua. Nah bahkan baginda Rasulullah SAW itu ya, dalam kitab salah satu karangan Imam At-Tirmidzi namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, kitab tersebut dijelaskan secara rinci mulai dari kepribadian Rasul, mulai dari makan, minum, terus berpakaian, cara berjalan. Nah itu kita bisa meniru tuh, namanya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah itu ada. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ini karangan Imam At-Tirmidzi. Nah saya mau tanya nih sama Mas Kusni, kira-kira nih lebih cinta Rasul apa makhluk halus yang ada di HP nih kira-kira? Rasul katanya Kak. Emang santri putra itu keren. Kalau lagi kerja bakti aja ada cewek cakep lewat diselakin. Seakan-akan orang itu nggak pada mau. Keren memang. Nah, ini menandakan bahwa santri putra ini lebih mencintai Rasul daripada makhluk halus tadi. Nah, enggak kayak cowok-cowok luar. Kalau cowok-cowok luar tuh udah sakul, alay, kayaknya dinyanyiin, suaranya falus lagi, tapi kelihatan banget. Itu nakal juga. Contoh nih, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi aku padamu luar biasa. Harus sama Rasul ya, yang cinta luar biasa itu harus sama Rasul. Aku tak punya bunga, bunga jati, daun jati banyak. Aku tak punya harta, kalau punya utang ya. Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Nah, kalau cewek gak ada harta juga pada mau. Ini ya. Nah kalau santri putra nih, dia mereka lebih mencintai Rasul, maka liriknya diganti. Liriknya diganti ya, contoh. Cintaku pada Nabi sungguh luar biasa, tapi cintaku padamu hanya beda. Ku harapkan berjumpa kelak nanti di surga, namun tak pernah sedikit pun ku berharap dari dirimu. Nah, ini baru pemuda-pemuda yang keren nih. Jangan wanita dulu. Baru pemuda-pemuda yang keren nih. Para hadirin rahimahullah, selain Rasulullah itu adalah superhero ya, Rasul itu superhero, penolong bagi seluruh umat. Beda kayak Avenger sekarang ya, Ultraman, Naruto, Filipin. Nah, mereka itu cuma penolong di dalam kehidupan mereka sendiri. Kalau Rasul itu seluruh alam, bahkan hewan-hewan semua Rasul itu sebagai penolong. Bahwa Rasulullah itu nah selain Rasul itu superhero, bahkan Rasul itu sebagai seorang tergantung di dunia. Bahkan dalam sebuah syair
disenandungkan hadzal jamal wa la yusufu ba'dahu muli'at bimadahi sifatihil alwahu. Hadzal jamal, baginda Rasul itu meraih seluruh kegantengan, meraih seluruh keelokan, cakapan. Kalau diibaratin bola, itu kegantengan Rasul itu satu bola penuh tuh. Wa la yusufu ba'dahu, bahkan Nabi Yusuf yang terkenal dengan Nabi terganteng itu hanya meraih setengah dari kegantengan Rasul. Nah tuh setengahnya lagi, tuh sisa-sisanya tuh kita semua dibagi-bagi. Makanya kadang ada yang B aja, kadang ada yang cakep, kadang yang lumayan. Nah, tuh kita semuanya tuh. Wan ala Yusuf. Nah, kenapa baginda Rasul itu tidak begitu tenar dengan kegantengannya? Karena itu tadi muliat bimadahi sifatihil alwahu, itu bahwa kegantengan Rasul itu dipenuhi atau ditutupi oleh sifat-sifat terpujinya Nabi, oleh akhlak terpujinya Nabi yang al-alwah, itu yang bercahaya. Nah, jadi Rasulullah itu yang kelihatan itu adalah cahaya kemuliaannya, yang akhlaknya yang begitu bagus. Bahwa Rasulullah itu memiliki sifat lemah lembut, dermawan, ramah, bertutur kata yang baik, bahkan kepada orang yang berperilaku kurang baik kepada beliau. Suatu ketika diceritakan nih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Pada suatu ketika Rasul itu sedang bertawaf di Ka'bah. Fara'a Arabiyan yatufu biha, maka Nabi melihat orang Arabiyan itu, orang Arab Badui yang sedang bertawaf di Ka'bah. Wa yaqulu ya karim, orang Arab Badui tersebut dia bertawaf di Ka'bah, dia hanya mengucapkan ya karim, ya karim, udah itu doang. Faqala an-nabi ya karim, maka baginda Nabi Muhammad SAW dari belakang orang Badui tersebut ikut mengucapin ya karim, ya karim. Fandaqal al-Arabi ila rukni tsani, maka orang Arab Badui tersebut menuju ke salah satu sudut Ka'bah. Ketika dia mengetahui bahwa di belakangnya itu ada yang ikutnya karim ya karim, dia akhirnya pindah ke salah satu sudut Ka'bah. Contoh di pojokan situ. Wa qala ya karim, Nabi lagi. Orang Arab Badui tersebut mengucapkan ya karim lagi, ya karim. Faqala an-nabi, faqala al-habib ya karim. Maka Nabi Muhammad SAW dari belakangnya, karena ini unik, jadi Rasul itu senang yang unik-unik. Akhirnya Rasul ikuti lagi dari belakangnya tuh, ya karim, ya karim. Nah, maka orang Arab Badui tersebut mulai risih. Ini siapa sih dari tadi yang ngikutin gua dari belakang ya karim ya karim? Tapi bodo amat lah, yang penting dengan gua ucapin ya karim, insya Allah dosa-dosa gua akan diampuni oleh Tuhan, kata orang Badui tersebut. Fandaqal al-Arabi ila al-Hajar al-Aswad, maka orang Arab Badui tersebut menuju ke Hajar Aswad. Misal dari situ ke sini Hajar Aswad. Wa qala ya karim, ini orang Badui ya karim dulu, ya karim, gak ada doa lain. Padahal kalau ketika tawaf itu kan doa banyak kan. Contoh misal buat kehidupan akhirat, dunia itu biar selamat, atau yang lainnya. Tapi ini cuma ya karim doang. Akhirnya Rasul semakin tertarik untuk meneliti siapa sih orang ini. Nah, maka orang Badui tersebut dia karena kesel dari tadi diikutin ya karim dulu, faltafata al-Arabi ila an-nabi, maka orang Badui tersebut menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang, dia melihat bahwa sosok yang di belakang itu ganteng banget, sampai-sampai dia berkata, faqala lahu, maka orang Badui tersebut berkata kepadanya, atazambi ya khalad wallah laula sabahatu wajhik
وبلغ طلعتك لشكرتك إلى حبيبي محمد. Nah ini aneh memang, jawaban aneh. Ini orang Badui tersebut ini aneh. Dia berkata kepada Nabi, wahai akhul Arab, maksudnya akhul Arab itu saudara sebangsa tanah Arab. Atas Zawbi, apakah kau meledekku? Apakah kau mengolok-olokku? Engkau dari tadi ikutin dari belakang ya garim. Wallah demi Allah, laula sadahat hadihi, kalau bukan karena kegantengan wajahmu, wabahau tal'atik, dan karena indahnya pandanganmu, la syagaltuka ila habibi Muhammad, pasti akan aku adukan kau kepada Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad ya? Ini Nabi Muhammad diaduin sama Nabi Muhammad. Ternyata orang Badui tersebut tidak mengenal bahwa yang sedang diajak ngomong itu adalah Nabi Muhammad. Karena orang Badui tersebut adalah orang yang baru masuk Islam, baru kenal Islam. Dia tahu bahwa Tuhannya namanya Allah, Tuhannya itu Allah, dan nabinya adalah namanya Nabi Muhammad, tapi tidak tahu ciri-cirinya Nabi itu seperti apa. Maka ketika Nabi melihat yang seperti ini, Nabi tersenyum. Nabi hanya tersenyum. Coba kalau sekarang itu sama presiden gitu, itu pasti udah ditangkap polisi doang. Nah, tidak. Lalu Nabi semakin penasaran, maka Nabi bertanya kepadanya. Faqala lahu an-nabi, "Awala ta'rifu nabiyyaka ya khalaq?" Apa kau tidak mengenal nabimu wahai orang? Itu kata Nabi. Nabi tidak langsung menegur orang Arab Badui tersebut, ini gue nabi lo. Nabi nggak gitu. Tapi Nabi pelan-pelan bertanya kepada orang Badui tersebut, apakah engkau tidak mengenal nabimu wahai orang Arab? Maka kata orang Badui tersebut, maka orang Badui tersebut berkata kepada Nabi, amantu bihi wa lam arah wa dakhaltu Makkah wa lam alqa. Orang Badui tersebut berkata, wallah, demi Allah, aku beriman kepadanya meskipun aku tidak pernah melihatnya. Bahkan aku dari tadi masuk ke kota Mekah, aku tidak menjumpainya. Aku ingin bertemu dengannya. Karena orang Badui tersebut walaupun baru masuk Islam, tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW begitu agung, melebihi seluruhnya. Akhirnya kata Nabi, maka Nabi berkata kepadanya, ana nabiyyuk ya akhal Arab, aku ini nabimu wahai orang Arab. Maka ketika orang Arab Badui tersebut mengetahui bahwa yang di depan itu adalah nabinya yang namanya Muhammad, فانكف العربي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. Maka orang Badui tersebut meminta maaf kepada Nabi. Nabi minta maaf, saya dari tadi ngomongnya ngetrek mulu. Akhirnya Nabi maafin. Bahkan orang Badui tersebut mencium tangan mulia Nabi, bahkan memeluk tubuh mulia Nabi. Enak banget orang Badui tersebut bisa memeluk tubuh mulia Nabi. Bahkan orang Badui tersebut tuh fidaka, dia mengucapkan, berkata kepada Nabi, fidaka abi wa ummi ya Habibullah, ibuku dan ayahku sebagai tebusan untukmu wahai kekasih Allah. Nah itu orang Badui tersebut, keren banget emang. Fanazala Jibril amin. Akhirnya malaikat Jibril turun ala Nabi, kepada Nabi. Faqala lahu ya Habib Allah, Allah yuqib as-salam wa yaqulu lak kulli hadha al-arbi ayuhum qala karim anna la nuhasibu. Ini gimana sih? Ini fulus cerita.
Nah, udah. Lanjut ya. Lagi masih belum mati mana? Sampai mana tadi? Yang itu yang sampai Jibril turun. Oh ya, Jibril turun. Akhirnya malaikat Jibril turun. Nah, nazar Jibril. فقال له, maka malaikat Jibril berkata, ya Habibullah, Allah itu ya Habibullah, wahai kekasih Allah, Allah itu memberikan salam kepadamu. Kul, katakanlah kepada kul lihadzal arabi, katakanlah kepada orang Arab Badui yang tadi tuh, yang yakari mulut, yang yakari mulut kan. Apakah dia menyangka ketika dia mengucapkan yakari kan artinya yang mulia, Allah itu tidak akan menghisapnya nanti di akhirat. Ketika orang Badui tersebut itu mengucapkan yakari, dia mengharapkan semoga nanti dia itu nggak akan dihisap. Apakah dia kira dia akan lolos dari hisap Allah? Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita tersebut kepada orang Badui, maka ini jawaban yang menarik dari orang Badui tersebut. Faqala lahu, maka orang Badui tersebut kepada Nabi, Wallah ya Nu'ain ya Jabal Hasanin, law hasabani Rabbi law hasibanna. Nah ini, seandainya Tuhanku itu akan menghisapku nanti di akhirat, pasti akan aku hisap juga Tuhanku. Gimana? Tuhan, Allah itu nggak memiliki dosa kayak kita. Allah itu, ya Allah itu yang ngatur kita lah. Masa Allah mau dihisap? Apa beda sama kita? Nah, ketika dia orang Badui itu tersebut keren. Dia ketika dengar kata-kata hisap, dia malah nggak takut. Kalau kita takut dengar dari kata hisap, yaumul hisap, kita takut. Ayatnya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu Allah itu mengunci mulut-mulut kita. Nah, tangan-tangan kita akan ngomong, ya Allah, ini tangan saya dulu buat nolong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakinya akan bersaksi atas apa yang dulu mereka kerjakan. Ya Allah, ini kaki saya dulu pergi buat ke tempat-tempat berbelanja gitu. Itu akan semuanya itu akan dipersaksikan di akhirat. Enggak, jadi di akhirat itu enggak ada yang bisa bohong. Nah, tapi orang Badui tersebut keren, dia nggak takut. Bahkan Nabi bertanya kepadanya, wa kaifa tuhasibu rabbak? Lalu bagaimana cara kau menghisap Tuhan itu? Tuhan dihisap, keren banget kan? Faqala lahu, orang Arab Badui tersebut menjawab, La in hasabani rabbi ala dhanbi hasabtuhu ala maghfirati wa in hasabani ala taqsiri hasabtuhu ala judi wa karami. Nah, ini jawaban orang Arab Badui tersebut. Ini yang membuat baginda itu sampai menangis. Apa kata orang Badui tersebut? Allah, demi Allah, seandainya Tuhanku itu menghisap ampunan, jika Tuhanku itu menghisap dosa-dosaku, mungkin dosanya banyak, maka aku akan menghisap maghfirati, ampunannya. Dan jika Allah itu menghisap atas kekuranganku, ala taksiri, atas kekuranganku, maka aku akan menghisap kedermawanan Allah dan kemuliaan Allah. Ini bahkan Nabi Muhammad itu sampai menangis mendengar jawaban orang Badui tersebut. Baru kenal Islam, tapi kata-katanya begitu bijak. Nah, lalu orang Badui tersebut, yang tadi itu perkataan itu tadi, lalu karena perkataan yang hebat tadi, akhirnya malaikat Jibril ngomong lagi. Waqala Jibrilul Amin, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, Allah yaqulu lak kulli hadzal arabi alla yuhasibana wa la yuhasibu. Katakanlah kepada orang Arab Badui tersebut untuk dia itu agar tidak menghisap Allah.
Nah, ketika dia tidak menghisap Allah, maka aku, kata Allah, aku tidak akan menghisapnya nanti di akhirat. Nah, ini keren emang. Gara-gara perkataan yang seperti itu, Allah itu segan kepada orang baru tersebut. Bahkan nanti di akhirat orang baru tersebut tidak akan dihisap, nggak dihisap. Nah, maka ini yang dimaksud itu ana inda dzanni abdi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, kayak orang baru tersebut tadi, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala, jika kita ini berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah juga akan berburuk sangka, akan berbuat buruk pada kita. Nah, mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, itu tadi meneladani sifat baginda Rasulullah SAW yang lemah lembut, yang mengayomi umatnya dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.